Perhubungan Perwira Transportasi ini merupakan gerbang pengabdian dan tantangan baru untuk ikut berperan membangun transportasi Indonesia. Sinergi. Perwira Transportasi ini diharapkan mampu menjadi perajut Nusantara, insan perhubungan yang selalu mengutamakan keselamatan dan memberi pelayanan first service dimanapun bertugas. Inovasi. Perwira Transportasi, bangkitkan semua kemampuan. Kita bangun Indonesia maju. Prestasi. Selamat datang kembali dalam Diklat Mada Tukar Perhubungan 2020. Kembali lagi bersama saya Ibet Estria dan kali ini kita akan mendengarkan materi pemaparan yang terakhir. Tapi sebelumnya, seperti biasa saya mau menyapa dulu semuanya. Saya ngecek dulu nih semangatnya masih ada atau enggak. Kita coba sapa rekan-rekan yang ada di Poltekpol Malahayati. Halo. Oke, selanjutnya ini kayaknya lagi pada istirahat ya di Malahayati ya. Selanjutnya ada Poltek Bank Medan. Horas Medan. Di mana Medan? Medan? Oh, halo. Ya, mantap. Ada Poltekpol Sumatera Barat. Sumatera Barat, iya halo. Dan juga ada Poltekpol Surabaya. Halo Surabaya, masih dari Surabaya ada Poltek Bank Surabaya. Api-api tenan ya. Kemudian ada Poltrada Bali. Halo semuanya, kemudian ada juga Poltek Bank Makassar. Ada juga Poltek Bank Jayapura. Wah, mulai jauh-jauh nih ya. Kemudian juga ada STIP Jakarta, ada PIP Semarang, ada PPI Madiun, ada PPI Curug, ada PTDI STTD Bekasi, ada BP2TD Mempawah, PKTJ Tegal, Poltek Pel Sorong, dan juga ada Poltek Trans SDP Palembang, PIP Makassar, ada juga Poltekpol Banten, Poltek Bank Palembang, dan juga Poltekpol Sulawesi Utara. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali, siapkan diri Anda karena materi berikutnya mengenai transportasi laut ya, yang tentunya akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa. Ada Kapten Sahatua P. Simatupang MMMH. Nah, seperti biasa kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Untuk itu 10 menit dari sekarang kami persilakan Anda untuk bisa masuk ke madatukar.id, pilih all course, pilih materi transportasi laut, dan juga pilih pretest. Kami persilakan dari sekarang.
10 menit post tes Anda sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Dan di materi kali ini kita juga masih akan melaksanakan interaksi virtual. Untuk itu kami persilakan bagi Anda rekan-rekan calon teruna dan juga teruni untuk dapat mencatat pertanyaan mengenai topik yang akan segera kita bahas berikut ini. Untuk itu, tanpa tunggu lama lagi, kita sambut Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Kapten Sahatua P. Simatupang MM MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sahatua P. Simatupang, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Merupakan kebanggaan bagi saya secara pribadi berada di tengah-tengah kalian. Calon taruna, taruni Kementerian Perhubungan tahun 2020. Untuk itu, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Saya berharap pada sore hari ini, di hari yang kedua, kalian tetap di dalam keadaan yang sehat dan masih ceria dan semakin bertambah semangat. Hari ini saya mendapatkan tugas yang sangat membanggakan saya, yaitu menyampaikan orientasi terkait dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut atau perguruan tinggi pelayaran pada matra laut BPSDM Perhubungan. Tidak kenal, tidak sayang, saya kira riwayat jabatan dan pendidikan saya sebagaimana yang ditayangkan di dalam slideshow pertama, silakan dibaca. Baik, satu hal yang perlu kalian ketahui secara khusus dari seluruh riwayat jabatan dan pendidikan tersebut, saya sampaikan bahwa saya adalah alumni dari Akademi Ilmu Pelayaran, Pendidikan Latihan Ahli Pelayaran, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. 3 nama yang sekarang dikenal dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP. Saya mulai dari penampilan saya. Kalau kalian lihat, taruna matra laut, coba angkat tangannya.
Taruna Matra Laut angkat tangannya. Wah, saya nggak lihat yang di sini ya. Baik. Taruna Matra Darat angkat tangannya. Baik. Taruna Matra Udara angkat tangannya. Luar biasa. Hari ini saya kira sudah dimulai langkah pertama kalian untuk bisa menjadi seseorang yang hebat. Lebih hebat tentunya dari saya, dan sudah pasti lebih hebat dari siapa kalian pada hari ini. Saya berdiri di sini dengan seragam yang membanggakan saya. Seragam ini seragam Kementerian Perhubungan. Di pundak sebelah kiri dan kanan saya ini ada namanya epaulet. Lalu kalau kalian lihat, ini pasti taruna dan taruni ini sering ngelihat itu apa ya yang menempel di dadanya orang itu. Kalau tentara, rasanya kalian itu pasti sudah terbiasa. Tapi kalau seperti kami di sipil, kalian melihat ada tanda pangkat, kemudian ada atribut-atribut di dada sebelah kiri dan dada sebelah kanan. Maka kalian pasti bertanya-tanya. Oleh sebab itu, karena saya tampil pertama kali dan ini merupakan orientasi untuk kalian, satu saat kalau kalian melihat pegawai Kementerian Perhubungan menggunakan baju seperti ini, kalian sudah harus tahu. Yang kiri kanan ini namanya epaulet, lalu ada tanda pangkatnya. Tanda pangkat 2 seperti bintang ini adalah untuk golongan 4D, 4 delta. Yang tertinggi di Kementerian Perhubungan dan Pegawai Negeri adalah 4 eko. Dan setiap tingkatannya itu dijalankan selama 4 tahun. Kemudian yang sebelah kiri saya ini menandakan saya menghargai dan menghormati pendidikan saya. Kalau yang sebelah kanan ini menghargai jiwa korsa saya ada di mana. Jadi kalau yang sebelah kanan, saya mulai di sebelah kanan ini, di sini ada brevet yang kita pada masa beberapa tahun yang lalu semangat Pancasila. Kemudian perhubungan laut, ini adalah brevet keselamatan. Lalu kemudian ini adalah brevet Marine Inspector, di mana saya pernah bertugas di Direktorat Perkapalan. Kalau ini saya pernah bertugas di Direktorat KPLP, dan ini tanda jabatan. Kalau sebelah kiri ini pendidikan dan tanda kelas eselon. Kalau hijau itu berarti eselon 2, yang di bawahnya ini saya menandakan saya memiliki jenjang pendidikan profesional sebagai ANT 1 atau yang merupakan sertifikat kompetensi untuk nakoda kapal, juga sering disebut dengan sebutan captain. Kemudian di bawahnya ini tanda penghargaan kesetiaan sebagai pegawai negeri, dan ini adalah tanda brevet pendidikan yang kami laksanakan di Puslatpur, Pusat Latihan Tempur Grati Marinir. Dan ini tanda ID pegawai. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, memperkenalkan diri saya. Dan saya punya istri 1, anak 1. Dan kita mulai, ada sebanyak 10 outline. Next slide. 10 outline yang ingin kami sampaikan di sini kepada adik-adik semuanya yang saya banggakan. Semoga kalian di jam yang nikmat untuk tidur ini tidak akan merasa ngantuk. Nanti di tengah-tengah mungkin kita akan lempar pertanyaan, dan bagi yang bisa menjawab, saya akan berikan bantuan sebagai senior kepada junior atau calon junior berupa uang. Yang menjawab benar, saya nggak tahu nanti caranya bagaimana, saya akan berikan reward. Rewardnya cukup besar, oleh sebab itu pasang telinga kalian dan mata harus terlang, ya, karena begitu saya
minta untuk mengangkat tangan, panitia nantinya harus siap untuk melihat di layar monitor mana yang duluan angkat tangan dan kemudian fokus untuk bisa menjawab. Kalau jawabannya benar, maka kalian akan mendapatkan satu jawaban. Saya akan berikan reward kepada kalian atau penghargaan sebesar 1 juta rupiah. Yang pertama, sejarah perkembangan dunia pelayaran. Waktu saya mohon diingatkan 10 menit sebelum selesai, dan kalau boleh lebih cepat lebih baik karena kita akan ada tanya jawab. Jadi di spare tanya jawab lebih kurang 30 menit mungkin atau 20 menit. Ini slide pertama saya adalah next slide. Sejarah perkembangan pelayaran dunia. Nah, siapa yang sudah tahu? Siapa yang sudah tahu sejarah perkembangan pelayaran dunia? Saya kira banyak yang sudah tahu. Akan tetapi tahunya tentu saja dengan kedalaman yang berbeda. Nah, ini adalah sejarah perkembangan pelayaran dunia. Mohon kepada panitia dan tim dari Madatukar, silakan untuk menggandakan ini nanti disampaikan kepada calon taruna dan taruni. Dan mulai dari sekarang tentu saja nanti khususnya untuk Matra Laut, akan pasti ketemu saya lagi. Kalau saya berkunjung ke kampus kalian, ada sebanyak 10 kampus di Matra Laut, dari Sabang sampai Merauke. Nantinya saya akan tanyakan juga mengenai ini, dan ketika kalian berhasil mengingatnya, ingat, saya akan berikan reward lagi. Dan reward kalau dari saya, batasannya 1 juta, saya akan berikan kepada kalian. Jadi ingat, kalian harus pasang telinga dan harus betul-betul memperhatikan. Kalau tidak, maka kalian akan kehilangan rezeki. Yang bisa saya sampaikan di sini pada tahun 1200 sebelum Masehi, itu adalah pelayaran sebagai sarana perhubungan di daerah Mesopotamia. Jadi 1200 sebelum Masehi. Ingat, pelayaran itu sudah ada. Jadi untuk calon taruna adik-adik dari darat dan udara, ini juga merupakan satu pengetahuan bagi kalian untuk bisa memiliki kebanggaan terhadap Matra Laut khususnya, karena 1200 tahun sebelum Masehi itu sudah ada pelayaran yang digunakan sebagai perhubungan di daerah Mesopotamia. Saya kira daerah Mesopotamia, kalau kalian punya laptop tersambung dengan wifi atau ada handphone, kalian bisa membrowsingnya. Di daerah sebelah timur dari Eropa dan sebelah barat dari Afrika. Dan kemudian di tahun 1492, nah ini sudah teknologinya sudah canggih. Jadi dari 1200 sampai 1492 itu sesuatu terjadi, yaitu Christopher Columbus menemukan benua Amerika. 1492, bayangkan abad ke-14. Pada saat itu kita dipimpin oleh kerajaan Majapahit, ya. Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 dan Majapahit. Dan saya kira kita juga memiliki sejarah yang besar, dan teknologi pelayaran itu sudah sampai membawa manusia menemukan benua-benua lainnya, contohnya benua Amerika. Di tahun 1838, pada tahun 1800 ini terjadi letusan Gunung Tambora yang mengakibatkan erupsinya itu mengeluarkan debu itu mengakibatkan matahari terhalang, dan panas bumi kemudian menjadi kurang, sehingga cuaca dingin berkepanjangan di Eropa, dan itu menjadi satu sejarah yang luar biasa, menghentikan perang di Eropa pada tahun itu. Dan tahun 1838 munculnya komunikasi jarak jauh yang kemudian membuat kapal itu semakin lebih hebat lagi. Dan di tahun 1912, saya mohon operatornya ini Rian atau siapa, kalau nggak ada operatornya nggak ada yang bisa nunjukin. Tolong kepada siapa yang operatornya, tolong minta
satu operatornya, karena kalau nggak bisa ditunjukin, nggak bisa. Kita adik-adik ini nggak bisa lihat. Jadi tolong operatornya tuh membawa mouse-nya ke yang saya tunjukkan. Ya, jadi di 1912 tragedi Titanic. Jadi kalau kalian pernah nonton film Titanic, itu 1912, dan kemudian setelah 1912 Perang Dunia Kedua meletus, yaitu 1939. Nah, ini ada satu cerita yang perlu saya sampaikan. Jadi setelah tahun 1912, teknologi maju begitu pesatnya. Kemajuan teknologi ini akhirnya menciptakan persaingan. Dan persaingan ini menurut saya, analisisnya 1939 udah memuncak persaingan itu. Kemudian mengganggu perdamaian. Pecahlah perang tahun 1939. Dan melihat riwayat ini, tentu saja persaingan ini tentu saja salah satunya diakibatkan oleh berkembangnya industri pelayaran. Di tahun 1948, setelah Perang Dunia Kedua usai, ya, maka kemudian berhenti di tahun 1945. 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka dan 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua itu berhenti, maka terbentuklah IMCO, International Maritime Consultative Organization. Bisa ditunjuk operator? Asrot bisa menunjuk kursornya? Nggak bisa. Oke. Ya. Mudah-mudahan para calon taruna bisa membacanya. Nah, ini artinya apa? Setelah perang, Indonesia dan seluruh negara lainnya itu berharap damai. Dan perdamaian itu kemudian menciptakan kesatuan pandangan dan membentuk organisasi. Jadi organisasi itu adalah salah satu jalan untuk menciptakan perdamaian yang lebih berkesinambungan. Dan salah satu organisasi yang terbentuk setelah Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka adalah Organisasi Maritime Internasional yang pertama kalinya dibuat namanya dibentuk dengan nama IMCO. Setelah Indonesia merdeka tahun 45 dan terbentuknya IMCO, maka kemudian negara-negara mulai yakin untuk membentuk armada pelayarannya. Dan di tahun 1951 berdirilah perusahaan pelayaran pertama Samudra Indonesia, yaitu NV Jakarta Lloyd, yang diprakarsai oleh para pejuang kemerdekaan pada masa itu. Jakarta Lloyd pada masanya kemudian berjaya karena masih menggunakan kapal-kapal milik perusahaan Belanda yang dulu disebut dengan KPM, perusahaan milik negara atau kerajaan Belanda. Dan seiring dengan dibutuhkannya pelaut dan perwira pelaut untuk kapal-kapal Jakarta Lloyd dan kapal-kapal lain yang tumbuh pada saat itu, juga ada perusahaan-perusahaan swasta nasional yang juga merupakan kelompok-kelompok yang mendukung kemerdekaan, yang kemudian mengusahakan segala jeripayahnya untuk membantu pemerintah dalam pelayaran. Maka 1957, 6 tahun setelah berdirinya Jakarta Lloyd, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta mendirikan dan meresmikan Akademi Ilmu Pelayaran. Saya kira ini juga tahunnya hampir sama dengan darat, hampir sama dengan udara, dan hampir sama dengan Institut Teknologi Perkapalan yang ada di Surabaya. Pada tahun itu adalah tahun di mana Indonesia melalui presiden dan seluruh kabinetnya berharap kita memiliki SDM yang hebat. Dan kemudian setelah itu saya tidak bisa meneruskan lagi, tetapi itulah kebangkitan awal yang kalian harus tahu. Dan saat ini saya kira adik-adik calon taruna dari Matra Laut, dari Matra Udara, dari Matra Darat,
kalian berkumpul bersama di sini. Dan melalui cerita itu saya yakin kalian pun akan mencetak sejarah di tahun 2020 ini. Kalian akan meneruskan membuat sejarah yang lebih hebat lagi. Slide berikutnya. Baik. Bagaimana sebetulnya jejak pelaut atau bangsa pelaut? Tadi saya katakan kita punya sejarah besar dari mulai abad ke-7 Sriwijaya dan abad ke-14 Majapahit yang berjaya. Adalah kerajaan yang semuanya berkuasa di laut. Armada laut yang buruk pada waktu itu akan menjadi kelemahan yang membuat Indonesia bisa diterobos oleh armada-armada laut negara asing. Sehingga kemudian bisa diambil alih kegiatan perdagangannya. Nah, di abad ke-20 kemudian banyak bangsa-bangsa di dunia yang selain mengandalkan kapal untuk perdagangan, kemudian juga berperan ikut serta menjadi pelaut. Tidak hanya pedagang, tidak hanya explorer, tetapi mereka memiliki semangat, memiliki jati diri, jiwa, nilai-nilai luhur yang diwariskan sebagai seorang pelaut dan sebagai seorang yang bekerja menata kelola kegiatan yang berkaitan dengan kapal laut dan pelabuhan. Dan saya kira adik-adik calon taruna dari Matra Laut khususnya saat ini paling tidak adalah orang-orang yang meneruskan semangat jejak bangsa pelaut. Dan demikian juga saya kira adik-adik yang dari Matra Darat dan Matra Udara. Kalian juga harus mengetahui bahwa ada sejarah panjang yang akan membuat kalian bangga. Nah, di Indonesia sendiri sebelum kita merdeka sebetulnya sudah ada pengembangan atau pendidikan sumber daya manusia yang dilaksanakan pada masa itu oleh pemerintah negara Hindia Belanda di tahun 1924. Itu diketahui ada sekolah pelaut di Makassar. Jadi adik-adik calon taruna di Makassar, kalian harus tahu bahwa tahun 1924 ada sekolah pelayaran dasar yang pada masanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaut-pelaut yang akan berlayar di seantero pulau-pulau Nusantara. Dan pada tahun 1930-an, pelaut Indonesia yang berada di bawah komando perwira dan nakoda Belanda pernah juga mencetak sejarah yang direkognize oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan saya kira kisah sebelum tahun 1945 ini menandakan bahwa Indonesia juga memiliki pelaut-pelaut yang ulung dan pelaut yang unggul, yang ulung, yang bisa menguasai kapal-kapal berlayar, dan yang unggul, yang bisa kemudian melanjutkannya menjadi saudagar-saudagar pedagang, mengembangkan pelabuhan, dan ikut serta membangun ekonomi melalui kegiatan-kegiatan maritim yang berhubungan dengan kapal. Dan sebagai wujud nyata daripada sejarah itu, para orang-orang tersebut dibuktikan dengan sejarah di mana mereka pada saat ini telah dihormati, dimuliakan, dan jasadnya dipindahkan dari Pulau Onrus yang ada di Pulau Seribu di seberang Jakarta ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Rekan-rekan, para panitia dan adik-adikku calon taruna, apa yang terjadi saat ini? Next slide. Bapak Presiden kita yang sangat kita hormati, Insinyur Joko Widodo, itu menyatakan bahwa
Since the beginning of my administration, I have given a special attention to maritime issues. Oceans have important historical, economical, and geopolitical meanings, and Indonesians have long been known as a seafaring people. Banggalah kita dengan statement Bapak Presiden yang disampaikan di IMO. Apa itu IMO? IMO adalah International Maritime Organization, pusat dari pembuat kebijakan dan peraturan di seluruh dunia. Slide berikutnya. Ini siapa yang pegang slide-nya ini? Ya. Kemudian juga selain daripada Bapak Presiden sudah memiliki satu statement yang memperkuat pentingnya maritime issues untuk tentu saja ditangani oleh SDM yang hebat. Dan saat ini kita berharap pandangan Presiden tentang Global Maritime Fulcrum atau poros maritim dunia itu bisa betul-betul diimplementasikan dengan SDM yang hebat. Kemudian Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menyampaikan bahwa tantangan perguruan tinggi dewasa ini adalah bagaimana mereka mampu menjawab kebutuhan industri, bahkan kebutuhan negara. Dan perguruan tinggi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan SDM unggul di Indonesia. Artinya apa? Bahwa penyiapan SDM melalui perguruan tinggi seperti perguruan tinggi pelayaran dan perguruan tinggi transportasi darat dan udara, di mana kalian sekarang mengikuti proses awal pendidikannya, adalah bagian yang mendapatkan perhatian besar dari pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan kita. Kalau kita lihat lagi, next berikutnya, pimpinan pemerintah dan pimpinan negara boleh berganti, tetapi kalian harus yakin bahwa bangsa ini adalah bangsa yang membutuhkan kalian. Bangsa yang membutuhkan perwira transportasi. Bangsa yang membutuhkan orang-orang yang dididik di perguruan tinggi transportasi laut, darat, dan udara. Kenapa demikian? Kalian perhatikan peta ini. Ini adalah peta di mana Indonesia diletakkan di tengah-tengah. Ada peta yang meletakkan Indonesia di sebelah kanan, tidak di tengah. Tetapi khusus untuk peta ini, kalian akan lihat Indonesia berada di tengah samudera terluas dunia. Dan ada 8 komoditas unggulan yang ada di tanah Indonesia. Sumber daya alam Indonesia dan mineralnya luar biasa. Oleh sebab itu banggalah kita dengan ini. Dan kalau kalian lihat ada di bawah kanan itu yang merah-merah garis-garis itu adalah, kalian lihat adalah garis-garis di mana pelayaran dunia. Pelayaran dunia melintasi daerah Indonesia. Indonesia sangat terkenal di laut. Indonesia sangat dikagumi di laut. Kenapa demikian? Bagi taruna dan taruni, calon taruna-taruni matra laut, kalian harus tahu, di peta ini ada bendera-bendera Indonesia ditancapkan. Itu adalah bendera-bendera di mana kalian setelah lulus diakui oleh sebanyak minimal 69 negara. Sertifikat kalian diakui oleh 69 negara. Saat ini ada Polbit dan ada non-Polbit. Untuk yang Polbit, banggalah kalian karena kalian memang didesain nantinya untuk bekerja pada pemerintah. Setelah lulus kalian harus punya dedikasi dan loyalitas pemerintah. Tetapi yang non-Polbit pun kalian juga akan bangga. Saya jelaskan nanti di slide berikutnya bagaimana kalian itu pada masa kini adalah orang-orang yang bekerja untuk kapal berbendera Indonesia, kapal berbendera negara Republik Indonesia, dan pelabuhan berbendera negara Republik Indonesia. Pintu masuk dan sarana untuk masuk ke pintu masuk negara lain. Oleh sebab itu, kalian
dan sertifikat kalian dan cara belajar kalian itu setiap tahun kita monitor. Setiap tahun kita evaluasi. Dan untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan, perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan pelaut, tidak mudah. Harus melalui fase-fase rekomendasi, audit, approval, sehingga kemudian bisa diberikan sertifikasi untuk layak menyelenggarakannya. Karena di peta ini tertancap bendera-bendera yang mengakui itu. Oleh sebab itu, saya berharap kalian bisa patuh nantinya dengan apa yang sudah ditetapkan dan akan dilaksanakan selama pendidikan kalian 4 tahun dalam program Diploma 4, ANT, ATT maupun Ketatalaksanaan Angkutan Laut. Dari sini juga kita bisa ketahui ada siluet yang abu-abu kapal-kapal itu. Kapal-kapal itu adalah titik-titik di mana negara yang meregistrasi kapal-kapal terbesar di dunia. 10 negara registrasi kapal di dunia. Kita lihat ini yang dilingkari, itu ada di sebelah Amerika, ada 2 negara, bendera kemudahan namanya. Jadi kalau di laut, negara yang memiliki jumlah armada terbesar itu bukan negara Amerika, tetapi negara Panama dan Bahama. Nah, ini ada di Amerika Latin. Dan negara lainnya yang juga nomor 2, nomor 3 terbesar ada di sebelah barat, yaitu negara Liberia. Dan di tengah-tengah, di daerah Asia Tenggara ini ada 2 juga, yaitu negara Singapura dan juga negara China yang cukup besar. Dan Indonesia adalah pemilik armada kapal terbesar antara 11 dan 12 dunia. Kemudian merupakan pemilik SDM pelaut nomor 3 dan nomor 4 terbesar di dunia dari sebanyak 174 negara-negara anggota International Maritime Organization. Dan kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau kita lihat yang dilingkari ini, kalian perhatikan, ini adalah negara kepulauan terbesar, satu pemerintah dengan puluhan ribu pulau terbesar di dunia. Sehingga kita juga selain mematuhi ketentuan internasional, kita juga memiliki standar nasional. Karena di dalam negara kita terdapat pulau-pulau dan pelayaran dalam negeri yang kita sebut dengan non-convention vessel standard. Adik-adikku, calon taruna yang saya banggakan, kalian telah memilih sekolah kalian, apapun perasaan kalian pada saat ini. Saya berharap kalian akan teguh dengan pilihan kalian. Dari manapun kalian meniti karir kalian, saya berharap kalian harus serius dan fokus untuk memulainya dari sekarang. Jangan ragu dan jalin nantinya kerjasama kalian. Untuk itu kami dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut memiliki tugas dan fungsi, next slide, yaitu menyiapkan koordinasi, penyusunan rencana, program kerja, anggaran, rencana pengembangan sumber daya manusia, penetapan dan perumusan kinerja, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan data, laporan evaluasi kegiatan, teknologi informasi dan komunikasi, penanganan sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen kepegawaian, organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, dan masih banyak lagi untuk mendukung keberhasilan kalian.
Kami juga melaksanakan kegiatan penyiapan koordinasi program dan anggaran pendidikan yang nantinya akan diselenggarakan oleh sekolah-sekolah di mana kalian nantinya akan belajar dari Sabang sampai Merauke. Kami juga melakukan penyiapan koordinasi program dan anggaran pelatihan. Selain dari pendidikan, kalian juga nantinya akan memiliki pelatihan. Sebagai perguruan tinggi, fokus kepada applied science atau yang dikenal juga dengan vokasi. Sejak 1957 kita sudah dikenal memiliki program selain juga pendidikan, kita ada pelatihan. Jadi kalian akan dididik nanti oleh sekolah-sekolah, ada sebanyak 10 sekolah atau perguruan tinggi, 9 politeknik, 1 sekolah tinggi. 1 sekolah tinggi nantinya akan saya jelaskan dalam slide berikutnya, adalah sekolah tinggi yang kita harapkan nantinya bisa melaksanakan program-program untuk vokasi, program-program untuk akademik, maupun program-program untuk profesi. Dan politeknik jumlahnya 9 cukup banyak, karena kita berharap teknologi dan industri maritim maju, dan penyiapan SDM vokasinya itu juga pasti akan lebih banyak. Kita berharap bisa dipenuhi SDM-SDM untuk bidang industri yang membutuhkan tenaga vokasi. Bedanya apa? Tentu saja ada bedanya ketika ada tempat untuk sekolah dengan pendidikan akademik, maka ada sebagian kecil dari kita mungkin yang selain applied science oriented dan beroperasi, mengoperasikan, menerapkan teknologi. Ada juga di antara kalian pastinya yang juga ingin menjadi seorang ilmuwan di bidang pelayaran. Kita berharap apa yang sudah digagas oleh para pendahulu kita ini betul-betul bisa terrealisasi. Penciptaan ilmu dan penerapan ilmu semestinya bisa kita lakukan bersama-sama, dan kita akan menjadi bangsa yang maju sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa kita juga bagian daripada abad ke-7 dan abad ke-14. Organisasi kita adalah seperti ini, dan kalau disederhanakan kita lihat slide berikutnya, tidak banyak. Jadi kalau sekarang kita menangani ada sebanyak 10 sekolah atau perguruan tinggi, kita juga menangani 2 balai. Balai besar 1 BP3IP, dan balai yang kecil ada 1 di Jakarta. Dan selain menangani sebanyak 10 perguruan tinggi dan balai yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan, kita juga menangani sebanyak 18 perguruan tinggi swasta yang juga bersama-sama dengan Kemendikbud dibina. Dan kita juga menangani 55 sekolah kejuruan SMK maritim. Dan kita juga menangani sebanyak 28 lembaga-lembaga pelatihan atau training center. Oleh sebab itu, tugas ini merupakan tugas yang mulia, dan kita berharap nantinya melalui pengenalan ini, kalian bisa mengetahui betapa kompleksnya penanganan SDM, dan kalian nanti akan ada di satu tempat yang fokus untuk membina kalian. Dan kami adalah pihak-pihak yang berada di luar itu, yang akan nantinya memfasilitasi semua pelaksanaan dalam pembinaan kalian. Lanjut. Ini adalah sebaran sekolah di mana kalian nantinya akan berada. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Ini melambangkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan SDM-nya sudah sangat tinggi. Kalau ditanya apakah ini sudah optimal, tentu saja menurut kita semua ini masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dari hal kapasitas lulusannya dan kualitas, dan saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang berkualitas, baik itu dari Polbid maupun non-Polbid.
Kalian akan memiliki sekarang kebanggaan, dan bagi saya itu adalah kemewahan. Karena kalian bisa sekarang ini memilih rekan-rekan yang nantinya akan memiliki jalur ke pemerintah langsung dan memiliki jalur ke swasta langsung. Dan ini luar biasa. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada para pimpinan kita dan seluruh pegawai yang sudah berkomitmen mempersiapkan konsep-konsep yang baik ini. Dan kalian harus betul-betul memanfaatkannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh bersekolah. Lanjut, secara khusus saya tidak akan menyampaikan, tetapi ada profil sekolah seperti STIP. Lanjut, di Jakarta ada BP 3IP Jakarta. Lanjut, ada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Lanjut, ada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Lanjut, ada Politeknik Pelayaran Barombong. Lanjut, ada Politeknik Pelayaran Banten. Lanjut, ada Politeknik Pelayaran Surabaya, ada Politeknik Pelayaran Malahayati. Lanjut, ada Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Lanjut, ada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Lanjut, ada BP2TL Jakarta. Lanjut, ya saya kira itu. Dan sedikit mengenai pola pikir pendidikan, ini penting buat kalian bahwa tidak hanya kalian ini yang bersekolah kemudian bisa jadi pelaut dan bisa menjadi perwira pelaut dan bisa menjadi perwira di ketatalaksanaan di pelabuhan. Tetapi menjadi pelaut itu bisa dari program lulusan SMP, SMA, SMK. Memiliki keterampilan yang paling minimum dengan umur 16 tahun. Kemudian lulus pada umur 17 tahun dan bekerja sebagai general purpose di atas kapal. Menjadi orang dengan ranking terendah. Dan orang seperti ini, untuk kalian ketahui, nantinya juga mereka bisa melanjutkannya secara vokasional. Berdasarkan pengalamannya, apabila mereka itu memiliki SMA, bahkan mereka bisa melewati jenjang sampai ke ANT 1. Melalui program yang kita sebut dengan program Diklat Pelaut Perwira. Kalian adalah sangat beruntung, karena kalian tidak perlu memulainya dari general purpose, tapi kalian memulainya sudah dari level ANT ATT 3. Tolong di sebelah kanan, itu gambarnya. Nah, kalian sudah mulai langsung di sini. Oleh sebab itu saya mau mengingatkan, ya, yang pertama, ingat bahwa selain kalian sudah ada juga yang menjadi pelaut dengan jalur yang luar biasa susahnya. Kalau kalian akan menjadi pelaut perwira, menjadi perwira pelabuhan dengan jalur yang sudah lumayan enak. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan. Program ini bagi kalian adalah program yang memang sangat mewah. Kalau orang lain akan melakukannya dengan susah payah, maka kalian akan melakukannya sudah pada jalur yang tinggi. Tetapi tentu saja ada plus minusnya. Dan nanti akan kalian temukan di lapangan, kalian lulus dengan umur 22, dengan ANT ANTT 3, dan kalian akan lihat nanti mungkin rekan-rekan kalian, ya, yang mungkin belum ANT ANTT 3, tetapi senior-senior kalian, yang melalui jalur general purpose bisa saja mendapatkan ANT ANTT 3, tetapi umurnya sudah umur 28 tahun. Nah, itu akan menjadi saingan kalian. Oleh sebab itu profesionalisme dan keahlian, keterampilan kalian betul-betul harus dimantapkan, dipastikan, dilaksanakan, dimiliki oleh kalian pada saat 4 tahun pendidikan ini. Lanjut, sebagaimana saya sampaikan tadi, keberadaan kalian ini merupakan bagian daripada kebijakan internasional, di mana Indonesia menjadi salah satu anggota Organisasi Maritim Internasional. Presiden di seluruh dunia menandatangani kebijakan konvensi internasional dan kemudian diimplementasikan. Salah satu kebijakan itu adalah kebijakan STCW. STCW kepanjangannya adalah Standard of Training, Certification and Watchkeeping. Dan ketika itu ditandatangani harus diterapkan, maka penerapannya adalah dalam bentuk pendidikan
SDM STCW. Dan kalian Matra Laut adalah cikal bakal SDM STCW yang akan nantinya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk berlayar ke seluruh dunia, menembus pintu-pintu pelabuhan negara dunia itu, dan juga bisa dimanfaatkan oleh negara lain menggunakan kalian di atas kapal-kapalnya. Dan tentu saja akan terbagi, kalian bisa di kapal negara dan di kapal niaga. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kapal itu berbeda dengan alat angkut lain di darat. Kapal itu memiliki registrasi karena kapal itu berlayar antar negara dan selalu ada yang disebut dengan bendera kapalnya. Dan bendera kapal itu menandakan bahwa dia menganut paham hukum maritim atau Admiralty Law. Berbeda dengan hukum perdata yang ada di daratan atau common law, dan kalian harus memahami itu. Kalian akan dididik dengan pola pikir Admiralty Law instead of common law. Mulai dari sekarang kalian harus bisa mengerti kenapa kalian dipaksakan harus mengetahui ketentuan internasional dan secara disiplin menerapkannya. Sementara kalian berada di sisi harus menerapkan dan memperjuangkan bangsa dan negara kita. Karena kalian nantinya akan menjadi orang-orang yang bisa beredar antar negara dengan bebasnya, dengan pemahaman yang sama dengan orang-orang yang juga adalah SDM STCW. Lanjut. Kalau itu dari sudut pemerintahan, dari sudut industri maritim, para pengusaha juga menginginkan hal yang sama. Kita kenal yang namanya masyarakat industri maritim dunia, juga menginginkan kalian memiliki standar yang sama. Oleh sebab itu, industri menginginkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendikbud, dan masyarakat itu memiliki pemahaman yang satu tentang Standard of Training, Certification, and Watchkeeping atau STCW. Dan pelaksananya di lapangan adalah perguruan tinggi di mana kalian nantinya akan tinggal, diam di sana, tidur, dan mengalami hidup di asrama. Dan kami adalah pusat pengembangan yang secara teknis membantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan teknis dan kebutuhan-kebutuhan operasional di samping hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Dan ini adalah wujud nyata daripada kebijakan Indonesia yang mendukung kebijakan internasional. Jadi keberadaan kalian, keberadaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut adalah sebagai bagian daripada untuk mendukung pemerintah menerapkan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Presiden bersama dengan seluruh presiden lainnya di dunia. Dan tentu saja dengan adanya SDM yang disiapkan secara baik ini, nantinya para pengelola kebijakan dan pelaksana penyelenggara kebijakan praktek perhubungan laut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dari perusahaan pelayaran, dari perusahaan pelabuhan, akan terjamin dengan SDM yang kita hasilkan, akan terjamin dengan standarnya kalian. Lanjut. Kemana saja kalian akan bekerja dan akan termanfaatkan. Kalian akan menjadi lulusan yang diterima di industri maritim untuk kapal dan pelabuhan. Kalian akan menjadi eksekutif maritim dan pelabuhan Indonesia. Saya ulangi, kalian akan menjadi eksekutif maritim dan pelabuhan. Kalian akan berkiprah di port and shipping operation setelah lulus dan bisa mengembangkan diri kalian nantinya kepada maritime business and logistik sampai ke hinterland. Nah, saat ini kalian berada pada posisi mengembangkan diri kalian untuk bisa mengisi sumber daya manusia di industri maritim dan
untuk kapal dan pelabuhan yang saya sebut dengan Port and Shipping Operation. Nanti akan ada slide-nya secara khusus untuk itu. Di antaranya kalian nanti secara spesifik bisa bekerja di kapal berbendera negara Indonesia yang non-komersial, sebagian komersial, dan 100% komersial. Non-komersial itu ada di TNI Angkatan Laut, di Polisi Perairan, di Kementerian Perhubungan, dan kementerian-kementerian lainnya. Pada saat ini yang Polbit, kalian besar kemungkinan nantinya bisa ditempatkan juga di kapal-kapal non-komersial ini. Atau kalian ditempatkan di darat, mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Kemudian sebagian komersial juga bisa di BUMN, BUMD, di kapal perintis, di kapal tol laut, dan PSO yang 100% komersial. Ini yang menarik bagi teman-teman yang non-Polbit. Kalian harus mempersiapkan diri kalian tidak berbeda dari yang Polbit, bahkan kedua-duanya harus hebat. Karena kalian juga bisa bekerja di badan usaha milik swasta dan badan usaha milik asing yang ada di Indonesia. Dan juga kalian bisa bekerja di kapal berbendera negara asing. Oleh sebab itu saya catat jumlahnya yang non-Polbit ini lebih banyak dibandingkan yang Polbit. Dan saya berharap kalian nantinya akan betul-betul memiliki kekuatan yang sama. Selanjutnya untuk yang KLK, kalian akan bekerja di pelabuhan umum berbendera negara Indonesia, di pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan. Kemudian di pelabuhan khusus berbendera negara Indonesia, di Tersus dan TUKS. Kemudian di pelabuhan berbendera negara asing, bila memungkinkan. Karena apa? Karena sertifikat kalian adalah sertifikat yang didesain kurikulum dan silabusnya dan di-approve oleh International Maritime Organization. Melalui kami, Pusbang SDM Perhubungan Laut, BPSDM PL, dan Ditjen Perhubungan Laut, CEKI Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemudian kalian juga bisa bekerja selain di kapal dan pelabuhan, di pemerintahan seperti saya sekarang ini. Yaitu pemerintahan maritime dan umum. Di antaranya Maritime Administrator sebagai lecturer dan sebagai inspektor kapal. Dan bagian sudah ada di pemerintah dan swasta yang mencapai tingkatan direktur utama dan mencapai tingkatan direktur jenderal maupun sekretaris jenderal dan menjadi kepala badan setingkat menteri, bahkan sudah ada juga yang mencapai tingkatan menteri pada saat ini. Oleh sebab itu banggalah kalian dan kita akan memfasilitasi kalian. Berikutnya, ini penting bagi kalian juga perlu saya sampaikan di sini, yaitu bahwa kalian harus mengetahui bahwa pendidikan yang kalian akan jalankan bukan pendidikan yang selesai sampai di sini. Di era yang berkembang, kalau tahun 1957, pendidikan ANT ATT 1, Ahli Nautika tingkat 1, atau dulunya MPB, Mualim Pelayaran Besar 1, mencukupi untuk menjadi direktur utama PT Jakarta Lloyd. Namun kemudian berkembang ilmu pengetahuan, applied science, teknologi, artificial intelligence, metode-metode yang pendidikannya adalah pendidikan tidak spesifik lagi di maritim, tetapi sudah logistik, sudah maritime business, sudah business administration management, sudah maritime law, sudah maritime administration knowledge, sudah admiralty law. Maka kemudian di luar sana juga berkembanglah persaingan untuk mendidik para nakoda-nakoda, kepala kamar mesin, dan para operator-operator pelabuhan. Dan akhirnya pada tahun antara 70 sampai dengan tahun 80-an kita mengalami persaingan di dalam kapasitas sebagai
SDM yang mengoperasikan kapal, dan SDM yang bisa mengelola industri perkapalan dan pelabuhan di darat. Sehingga kemudian sejarah menorehkan turunnya perkapalan Indonesia karena bersaing dengan perkapalan asing. Nah, kali ini saya ingin mengingatkan, kalian harus rajin belajar mulai dari sekarang dan kemudian mengalami proses untuk juga berpengalaman di kapal dan pelabuhan, dan kemudian mengembangkan ilmu seluas-luasnya sampai ke jenjang yang tertinggi dengan metode vokasional, metode applied science, ataupun akademikal. Dengan program-program yang kami harapkan kalian dukung, bahkan kalian berinovasi, memberikan masukan terhadap perkembangan yang ada. Dan oleh sebab itu, kami dari Pusbang SDM Perhubungan Laut, slide berikutnya, sesuai dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan, lanjut, yang fokus kepada pembangunan SDM dari Bapak Presiden untuk menciptakan konektivitas dan aksesibilitas yang baik, menciptakan keselamatan dan keamanan transportasi khususnya untuk matra laut, itu menjadi fokus Kementerian Perhubungan. Dan selanjutnya menjadi agenda baru di Kementerian Perhubungan yang juga tadi saya sudah sampaikan, berkembang ke penanganan logistik, penanganan sampai ke hinterland atau disebut dengan 3T, daerah terluar, terpencil, dan terdalam. Dan itu semuanya akan membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia. Slide berikutnya. Pusat pengembangan SDM Perhubungan Laut tentu saja akan menangkap peluang ini. Peluang ini pada saat ini sudah sesuai dengan postur Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Tinggi dan Diklat Matra Laut. Dan inilah nantinya yang akan menjadi satu peluang bagi kalian ke depan untuk meningkatkan kapasitas kalian mampu bersaing secara sustainable, secara berkesinambungan, sehingga kita belajar dari masa lalu dan kita harapkan kalianlah nantinya yang akan menjadi generasi penerus dan mengembangkan program-program di sini. Di antaranya adalah saat ini kami juga mempersiapkan untuk kalian dalam 2 tahun ke depan, dalam 4 tahun masa kuliah kalian, moga-moga nantinya 2 tahun ke depan kita bisa mengembangkan sekolah tinggi yang bisa melaksanakan program vokasi sampai ke S3 atau sekolah pendidikan pelayaran akademik yang bisa mengembangkan ijazah sarjana, magister, dan doktor di bidang pelayaran, dan juga mengembangkan pendidikan profesi spesialis seperti BP3IP dan BP2TL yang nantinya akan berelaborasi dengan Kemendikti dan Kemendikbud bersama dengan Dirjen Dikti dan Dirjen Vokasi atau Dirjen Diksi dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dan kenali ini, maka kalian nantinya akan bisa mendapatkan dukungan yang terbaik untuk karir kalian. Pada saat ini bagaimana posisinya di Indonesia? Kita lihat slide berikutnya. Kita berharap kalian yang berada di tengah ini, di lingkaran yang hijau, saat ini kalian akan memulai karir kalian dengan pendidikan untuk Port and Shipping Operation. Dan kalian akan lulus dalam waktu 4 tahun. Dan kalian tentu saja akan berelaborasi dengan rekan-rekan kalian dari matra darat, dari matra udara. Oleh sebab itu, moga-moga kalian bisa nanti berkembang juga untuk bisa masuk di maritime business dan logistik sampai ke interland, yang saat ini sedang dikembangkan oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan didukung oleh Bapak Menteri Perhubungan, dan akan dilaksanakan oleh kami dari Pusbang SDM bersama dengan para kepala UPT di matra laut, matra darat, dan matra udara. Khususnya matra laut, inilah jawaban kita, dan mudah-mudahan dengan kehebatan kalian pada saat ini, kita bisa melaksanakan ini dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Kondisi saat ini di luar negeri, kegiatan untuk mengembangkan SDM STCW, itu sudah sampai ke tataran S3. Untuk di Indonesia, inilah program yang akan kita
lakukan untuk mengembangkan kalian. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, dan ini semua sejalan dengan apa yang ada di industri. Slide berikutnya. Dan mudah-mudahan kalian bisa serius dan tidak ragu-ragu fokus pada kegiatan ini, karena kalian akan mengisi, lanjut, slide berikutnya, mengisi gambar ini dari aspek kepelabuhanan dan logistik atau maritime port and logistik, kemudian lalu lintas angkutan laut, sungai dan danau atau maritime traffic and shipping untuk perusahaan pelayaran, kemudian yang ketiga maritime administration untuk security, safety, environment, dan authority untuk kepemerintahannya. Seperti inilah gambaran di mana kalian akan mengembangkan Indonesia, lanjut, dan men-challenge tantangan dunia yang saat ini ada dengan isu-isu yang ada di bawah ini, isu environment, automation, green management, Internet of Things, dan dengan 3 konsentrasi tersebut. Saya kira lanjut berikutnya secara cepat, karena waktu juga ini perlu saya sampaikan, ya, diantaranya adalah lanjut, kita akan mendukung keberhasilan kalian. 4 tahun ke depan ada waktu dengan double degree program untuk pengembangan SDM matra laut. Contohnya, jadi kalian saat ini dengan kehebatan kalian akan kita dukung dengan program-program dari BPSDM, PPSDM-PL bersama dengan sekolah-sekolah kalian nantinya. Memiliki double degree untuk kegiatan-kegiatan ini tentu saja nantinya akan dipandu oleh Pusbang SDM Perhubungan Laut. Lanjut, selain double degree program, kalian harus tahu juga, ya, lanjut, kalian lanjut, ya, double degree pada saat ini seperti ini milestone-nya, dan kita harapkan tahun 2021 itu sudah akan berjalan nantinya, dan ini akan menjadi tempat untuk kalian nantinya 4 tahun ke depan akan mengembangkan diri kalian. Lihat situ adalah ada kesempatan kalian masuk. Berikutnya adalah juga kami juga mengembangkan usulan prodi baru untuk S2. Saat ini ada 6 prodi baru S2, bidang manajemen pelayaran, applied science, dan 1 academical science dari STIP, dari PIP Semarang, dari PIP Makassar, dan Poltekpol Surabaya, yang sangat membanggakan. Dan kita juga mengembangkan program S1 akademik di STIP dan program D4 untuk ketatalaksanaan di STIP. Dan inilah satu program yang kita harapkan yang akan mendukung kemajuan kalian di masa yang tepat pada saat setelah kalian lulus nantinya. Para calon taruna semuanya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ingat bahwa kita berada pada situasi mada tukar, masa dasar pembentukan karakter. Mulailah ini dengan baik, taati semuanya, lakukan. Saya pun pernah seperti kalian. Saya pernah seperti kalian, dan saya lewati itu dengan baik, dengan menjaga kesehatan kalian, menjaga hubungan kalian yang baik dengan rekan-rekan, respect and appreciation, penghargaan, penghormatan, dan hierarki. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian berhasil, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, dan saya doakan kalian akan menjadi orang yang membanggakan orang tua kalian, bangsa, negara, khususnya alma mater kalian dan alma mater Kementerian Perhubungan. Sekian dari saya, selesai. Silakan saya lanjutkan, saya berikan kepada MC untuk kegiatan berikutnya. Baik Pak, tadi di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa kita akan tanya jawab. Saya juga sudah mengundang rekan-rekan semua untuk bisa mempersiapkan pertanyaannya. Kali ini bagaimana Pak? Apakah kita akan memilih pertanyaan terbaik, baru kita akan berikan hadiah, atau ada kalau pertanyaan dari Bapak kayaknya kita pilih dari, paling kalau mau dari Bapak kita pilih dari paling timur dan paling barat, bagaimana Pak? Mengingat waktu. Boleh. Boleh ya? Ya. Jadi kita kasih Timur, kesempatan. tengah, barat.
timur, tengah, barat. Kita coba dari yang paling timur dulu, berarti dari Sorong ya. Ya. Kita boleh tampilkan teman-teman yang ada di Sorong. Bapak punya pertanyaannya? Punya. Oke, baik. Teman-teman di Sorong boleh dinyalakan audionya. Ya. Ya, Coba. pertanyaannya. Sebentar Pak, boleh kita aktifkan dulu suaranya dulu, Poltekpel Sorong. Sorong. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Nanti yang milihnya bagaimana Pak? Yang Oke, berdiri? tolong panitia lihat siapa yang angkat tangan duluan, itu yang kita berikan Baik, kesempatan. PIC boleh yang paling pertama mengangkat tangan, dia akan maju ke depan dan menjawab pertanyaannya. Kalau salah, tidak ada kesempatan kedua, langsung ke tengah, dan salah lagi langsung ke barat. Hanya satu kali kesempatan, jadi jangan terlalu buru-buru berdiri karena kesempatannya hanya satu kali ya Pak ya. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah, Oke, pertanyaannya. Tahun berapa tragedi kapal Titanic? Angkat tangan. nah, Oke, sudah saya ada tuh. juga lihat. Ya. Siap. Tahun 1912. Kurang jelas. Ulangi. Ulangi. Tahun 1912. 1912. Salah, 11. Salah nih. Jawabannya tadi berapa PIC? Boleh dibantu? 12, 11 atau 13 tadi ya? Pakai tangan boleh nggak, Kak? 12 ya, yakin ya? 11 atau 12? Tadi menyampaikan 1912. 12. Berapa? Apakah betul? Panitia? Mbak panitia tadi dengarnya berapa? 12 ya? Oke, ya. Betul Pak? Tolong kirim nomor rekening dan namanya. Wah, mantap. Wah, langsung ramai Oke. sekali Kapten. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke tengah ya. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan ke Semarang ya. Semarang. Ke Oke. Semarang. Oke. Saya panggilnya Kapten Sahatua ya. Boleh. Biar lebih mantap kayaknya nih. Iya. Baik. Oke, Semarang sudah siap? Baik, kita masih mencoba untuk bisa menghadirkan Semarang, audionya boleh PIP Semarang maksud saya. Dari Zoom 7 boleh di-unmute dulu, audionya boleh dihidupkan. Ya, masih mute ya. Boleh di-unmute dulu audionya PIP Semarang. Wah, kesempatan dapat hadiah nih. Yuk, PIC dari PIP Semarang kami persilakan untuk menyalakan audionya. Ayo, waktu kita terbatas. Teman-teman boleh dibantu? Oke, di next dulu ya kalau begitu ya. Untuk yang paling barat nih, dari Malahayati. Malahayati Aceh. Oke, siap audionya dulu ya, Poltekpel Malahayati. PIC boleh dinyalakan audionya. Sudah? Oke, aman. Tes dulu suaranya. Halo. Mantap. Ya, oke, mantap. Siap ya, PIC tolong perhatikan tangan yang terangkat. Semua tangan boleh turun dulu, teman-teman. Tangannya turun. Kapten Sah. Ya, pertanyaan. Ya. Perhatikan baik-baik. Tahun berapa Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo berkunjung ke International Maritime Organization di London? Satu kali kesempatan. hebat nih. Hanya satu kali kesempatan. Yang kiri itu. Paling yang berdiri. kiri. Ya. Boleh. PIC boleh dibantu? Tahun berapa? Hanya satu kali kesempatan. Kalau salah, kita langsung loncat ke kota berikutnya. Tahun berapa? Cepat.
Iya, tahun berapa? Hah? Joko Widodo. Wah, ini udah kerebutan ini. Ini model tawuran ini. Ini kayaknya nanti dibagi 2016. Ya. Betul, 2016 ya. Ah, ini sekarang yang lain nggak boleh kasih tahu ya. Tadi soalnya kelihatan sekali tuh. Nggak Kelihatan boleh sama nyontek, nggak MC. boleh dibantu. Pertanyaannya baru. MC ngelihat itu, masih tanya kanan kiri. Ya, kalau di kapal, saya kira nggak ada lagi kanan kiri. Kalian akan sendiri di tengah malam Wow. memutuskan belok kanan, belok kiri, cikar kanan, cikar kiri. Kalau nggak kapalnya tuburkan. Ya, jangan ragu dengan apa yang kamu ketahui. Oke? Nah, berarti saya kasih pertanyaan lainnya, tolong yang lain nggak boleh. Ini simulasi kalian ada di kapal tengah hari atau tengah malam, kapal sudah mau tubrukan. Kalian harus yakin belok kanan atau belok kiri. Nah, ya. Yang pasti kalau kapal mau tubrukan itu tidak boleh belok kiri. Kapal selalu harus belok kanan kalau sudah dalam keadaan emergensi. Wah, pengetahuan umum ya. yang sangat luar biasa. Jangan Saya tanya lagi dengar sekali yang lagi. lain. Silakan, Kapten Oke. Satwa. Tahun berapa? Ya, nah, ini tahun berapa lagi nih? Harus benar-benar tadi udah saya sebutkan itu. Luar biasa itu ya. Tahun berapa Christopher Columbus menemukan benua Amerika? Nah. Sudah, ini untuk mendapatkan merekonfirmasi. Merekonfirmasi ini dapat 1 juta atau enggak? 1451. Nah, sudah cukup. Berarti kamu sudah hebat. Kamu sudah hebat. Beri tepuk tangan. Berarti Iya. betul ini, Cap? Karena kamu berani maju walaupun salah. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbaknya. Hebat ya. Malahayati luar biasa. Terima kasih. Tolong ini harus jadi komandan peleton minimal ini. Wah, ya. catatan luar Catat, biasa, jadi komandan peleton karena adalah pemberani, ya. Mantap. Kamu sudah hebat. Ini dicatat oleh instruktur, ini harus jadi komandan peleton minimal atau komandan batalion, ya. Amin. Ya, Baik, oke. kota selanjutnya kita Saya akan... kira Oh, sudah ada cukup? tadi sudah 3 lokasi. Oh, sudah ya. Mau lagi, ada lagi, waktunya ada, udah. Kalau waktunya masih ada, Masih ada waktu, silakan. terakhir mungkin Semarang tadi, Cap, yang Oke. terakhir Oh, ya. Semarang Karena boleh. Semarang tadi... Semarang atau Surabaya boleh, kalau Surabaya Semarang atau Surabaya. Kak, Semarang ayo dong. Makassar juga boleh. Ya. Ini kesempatannya sangat jarang sekali. Nah, ini kalau- PIP Semarang Ya. boleh di-unmute. Ini saya masih melihat Anda di sini, Anda masih... sudah dibuka. Sudah. Oke, Semarang mana suaranya? Mantap. Oke, siap Oke. ya. Semua tangan turun ke bawah. Ya. PIC tolong perhatikan. Tangan yang terangkat hanya 1 kali kesempatan dan ini adalah game terakhir kita hari ini. Ya. Silakan, Cap. Ini kalau Semarang ini karena salah satu perguruan tinggi yang mengajukan program S2, ya pertanyaannya agak sulit, ya. Oke, pertanyaannya sebutkan 3 konsentrasi ya, future development atau pengembangan pendidikan tinggi pelayaran yang saat ini sedang kita perjuangkan. Ada 3 konsentrasi yang tadi saya sebutkan. Konsentrasi 1 di bidang apa, ya, konsentrasi 2 di bidang apa, 3 di bidang apa. Tidak boleh salah. Jadi kalian kalau mau jawab tidak boleh salah ya. Saya kasih clue. Semuanya dimulai dari maritim. Maritim apa, maritim apa, maritim apa. Ya, Yang nggak bisa boleh langsung angkat lama-lama. tangan. Saya hitung 1 sampai 10. 1, yang angkat tangan duluan tolong panitia. 1, 2, 3, 4. Ada yang bisa? Oh, sudah ada yang angkat tangan. Langsung lari, Oke, silakan. Suaranya tidak keluar. Coba. Semarang ini audionya masih bermasalah, kami tidak bisa mendengar jawabannya. Masih di mute itu. Masih sudah di unmute, Pak. Cuma mungkin mic-nya tadi mic-nya di awal nyala, mic yang satu mungkin, Mbak. Ini karena ini teknologi itu penting ya. Betul. Semarang ini harus benar perfect gitu loh. Ya. Nah, kita coba Surabaya bisa nggak? Pertanyaan yang sama, bisa nggak Surabaya?
Karena teknologi maka ini Harus, menjadi iya. pembelajaran. Sayang sekali Semarang. Sayang sekali Kita Semarang. coba lagi Kita Surabaya. coba Surabaya. Surabaya, silakan Surabaya. Pertanyaannya kita lempar, langsung saja angkat tangan. Yang mana duluan ini? Semuanya tahu, Pak. Oke. Ya, Surabaya tahu semua. Tahu semua kayaknya ini, Wah, Pak. luar biasa nih. Ya, itu Coba. rezeki kalian lah, ya. Jadi bagaimana ini, Pak? Silakan. Silakan. Tidak boleh salah, sebutkan dengan baik. Baik, PIC pilih satu orang yang menurut Anda paling pertama tadi mengangkat tangan. Silakan diajukan ke depan. Pertanyaannya 3. 3 konsentrasi pengembangan pendidikan tinggi pelayaran yang sekarang sedang kita garap untuk kebutuhan kalian. Ya, 4 tahun ke apa? depan. Maritim apa, maritim apa, dan maritim apa? Iya. Langsung angkat tangan yang tahu jawabannya. Ya, segera siapa yang bisa? Angkat tangan kok tepuk tangan. Angkat tangan. Oh, lagi maju. Maaf tidak terlihat, Mbak. Tolong Mas. panitia tadi ya yang Oke, dari mantap. Dari panitia tadi tolong kasih ke saya ya. Ya. Nomor rekening dan ininya biar bisa langsung kita kirim. Tolong audionya, Mas. Sudah di-unmute kayaknya ya, padahal ya. Ya, Bagaimana nih, Cap? ini bagaimana? Oke, kita pakai kertas saja, ditulis di kertas. Baik. Baik. Nah, bisa. Hampir saja hangus semuanya. Ya silakan, lanjut. Siap, izin menjawab. Maritime Administration for Safety, Security, and Authority. Organisasi pemerintahan di bidang keselamatan, keamanan, dan unit pelaksanaan teknis maritim. Ya, Sudah semua? baru satu. Baru satu, ada 3, Mas. Ada 3 konsentrasi. Di bidang keselamatan, keamanan, dan unit pelaksanaan teknis maritim. Iya, itu salah satunya ya. Maritime Administration for Safety, Security, and Environment, and Authority. Itu konsentrasi yang ketiga. Ada 2 konsentrasi lagi. Ada 2 lagi, Mas. Maritime apa dan Ayo, maritime semangat. apa? Ada 2 lagi. Ayo, Ayo, kita masih kasih kesempatan untuk Masnya mencari 2 lagi. Mungkin tadi masih mencatat, boleh. kalau nautika, teknika, KTK, saya kira kalian memang sudah membrowse-nya, sudah mempelajari. Logistik. Ini seiring dengan kami mempersiapkan masa depanmu, ya, dengan program-program yang sekarang sedang dibangun. Kita Ada akan apa mulai, saja? kalian juga akan memahami ini. Coba 2 lagi apa? DGT. Ya, begini, calon taruna, catar, catar, tolong mulai dari sekarang kamu tegas. Kalau memang kamu belum tahu, siap. Masih belum tahu, siap. Masih belum ingat. Nah, ya jangan begini-begini. Masih belum tahu. Calon perwira, siap. Masih belum tahu, siap. Masih belum Siap. ingat, ya. Jadi ada interaktif ya. Jangan celingak-celinguk karena setelah kamu jadi perwira, semua pertanyaan harus kamu jawab dengan jujur. Jadi jangan celingak-celinguk lagi. Kalau belum tahu, kamu sebut saja. Siap, masih belum tahu. Siap, lupa. Siap, tidak tahu. Nah, ya, silakan praktekkan. Bagaimana jawabannya? Jawabannya, Catat. Kalau tahu bilang tak jawab, kalau tidak tahu bilang siap belum tahu, tidak apa-apa. asal jangan nyanyi aja. Tahu dia nyanyi ya. Baik, Taruna mungkin kurang lengkap ya. Iya, masih kurang lengkap, sayang sekali Surabaya. Untuk itu berakhir Masih. sudah. Semarang gimana, masih ada? Semarang masih. Atau Makassar? Makassar, mau coba satu kali Cap ya? Satu kali kali, lagi, waktunya baik. masih ada nggak? Ya, Baik, masih satu ada. kali lagi, Makassar. Makassar, wah. Ya, Makassar. Cap Sahatwa ini luar biasa sekali. Sekali lagi sebutkan 3 konsentrasi program studi ya untuk pendidikan maritim yang akan kita perjuangkan. Baik. Maritime apa? 2 maritime apa? 3 maritime apa? Silakan.
Mana orangnya? Nggak kelihatan. Ini dia. Baik. Oke, ayo. Silakan. Salah. Malah ke pinggir dia. Ya. Halo, silakan Mas jawabannya. Ya, Catar, silakan. Agak nervous kayaknya Oh ya. iya. Jadi yang saya perhatikan yaitu yang pertama pada saat konsentrasi yang pertama yaitu maritim partai logistik, yang kedua yaitu maritim traffic and shipping, dan yang ketiga yaitu maritim administration, processing, security, environment and authority. Terima kasih. Baik. Saya kira ini adalah rezekimu ya. Walaupun saya kira waktumu untuk mendapatkan itu lebih banyak dari teman-teman di Semarang, lebih banyak dari teman-teman di Surabaya, tetapi saya harus fair, ya. Ini namanya fair. Kamu dapat 1 juta. Wah, boleh langsung daftarkan diri Anda ke Ya, tolong PIC-nya. panitia diberikan catatan ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Karena Silakan waktu duduk ya kembali. udah selesai ya. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Iya, mungkin dari ada saya. yang mau disampaikan untuk terakhir kepada para calon taruna taruni, Cap? Iya. Oke. Saya mau menyampaikan satu, tolong slide yang di tadi bisa nggak? Saya mau menyampaikan satu yang ada tulisannya the person who does not make mistake is unlikely to do anything. Gitu. The people, the person Iya. who does Ini, not yang do ini ya. any mistake. Yang belakang, masih bisa nggak? Apa sudah kehapus? Kita coba carikan. Tapi tadi gamenya seru sekali ya. Semoga semuanya makin bersemangat. Kalau belum beruntung, seperti biasa jangan Ada bisa khawatir. ditayangkan? Ya, ditayangkan bisa. Oke. Adik-adikku calon taruna, satu hal yang saya sampaikan. Selama kalian pendidikan, 4 tahun ke depan, ya, ingat, membersihkan kamar, membersihkan sepatu, pakaian rapi, merapikan tempat tidurmu adalah salah satu langkah pertama untuk kalian bisa meraih tujuan cita-citamu yang besar di depan. Oleh sebab itu, jangan takut, selama pendidikan akan banyak hal yang membuat kamu nantinya seakan-akan salah. Dan disitulah saatnya kamu belajar. Dan saya yakin the person who does not make mistake is unlikely to do anything. Jadi jangan takut untuk melakukan pekerjaanmu walaupun salah. Itu tadi sudah dicontohkan dari rekan-rekanmu yang sudah berani maju ke depan karena kamu berada di tempat di mana kamu akan dididik untuk menjadi benar. Terima kasih, itu saja. Semangat untuk menjadi taruna transportasi. Selamat untuk kalian dan orang tua kalian. Terima kasih. Terima Selesai. kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Kapten Sahatua P. Simatupang MMMH atas materi yang sudah diberikan. Dan kita akan masuk kepada post-test, Cap. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, seperti yang tadi sudah saya katakan sebelumnya, ada 10 menit untuk Anda bisa melakukan post-test mengenai materi pembukaan pelatihan pengasuh taruna tahap orientasi Kementerian Perhubungan 2020. 10 menit dari sekarang, jangan lupa untuk melaksanakan secepat mungkin dan disubmit dalam waktu 10 menit karena itu menentukan nilai Anda. Dan tentu saja untuk Anda yang beruntung kami ucapkan selamat dan langsung submit 10 menit kita berikan untuk melakukan post-test.
On, cek. Baik, waktu post test sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi Anda. Dan kita akan break sebentar sampai pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan kumpul lagi bersama-sama untuk mengerjakan tugas offline. Jangan kemana-mana, tetap di Diklat Mada Tukar Perhubungan 2020.